Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Rifki Argiano dengan NIM 123490015. Dimana hari ini saya akan menjelaskan tugas ke-14 dari Praktikum Pneumatik dan Hidrolik, yaitu penjelasan tugas besar. Nah, di sini untuk judul tugas besar saya sendiri yaitu pemotong tebu otomatis, yang dimana untuk sistemnya sendiri menggunakan proximity sebagai pendeteksi tebunya, lalu 2 silinder dimana masing-masing silindernya itu berfungsi untuk memotong dan juga memilah hasil tebu tersebut. Jadi untuk penjelasan singkatnya dari sistem yang saya buat, yaitu misalnya tebu pertama terdeteksi oleh proximity, maka silinder pertama akan memotong tebu, lalu akan bergeser lagi tebunya, lalu dipilah oleh silinder kedua. Baik, nah di sini untuk ladder diagramnya sendiri yaitu terdapat beberapa output di sini. Yang pertama mungkin bisa dilihat di sini untuk Y0. Y0 itu untuk mengontrol silindernya. Lalu juga untuk Y01. Y01 di sini juga mengontrol silinder penggesernya. Lalu ada Y2 dan Y3. Nah, ini adalah output untuk silinder pemotong saat kembali, dan yang Y3 itu untuk output agar misalnya silinder yang kedua itu kembali ke keadaan semula juga. Lalu di sini dari awal untuk pertama yaitu deteksi tebu, dimana di sini menggunakan X00, dimana untuk X00 ini sendiri merupakan input dari sensor proximity, dimana ketika sensor mendeteksinya, maka keberadaan tebu akan aktif dan mengaktifkan M1 memori dan diset menjadi on. Ini menandakan bahwa tebu telah terdeteksi dan siap dipotong. Lalu ketika M1 terdeteksi, maka hitungan dari T0 akan mulai berhitung dengan K20 atau 2 detik. Nah, di sini fungsi T0 untuk memberikan jeda waktu sebelum proses pemotongan dimulai. Misalnya untuk memastikan tebu sudah benar-benar berada di posisi yang tepat. Lalu di sini ada langkah selanjutnya, di mana di sini persiapan pemotongan. Setelah T0 selesai, maka M2 akan di set on, dimana M2 ini bertindak sebagai flag yang menandakan bahwa sistem siap untuk melakukan aksi pemotongan. Lalu langkah selanjutnya yaitu eksekusi pemotongannya, dimana M2 on, maka output dari Y00 atau silinder satunya akan diaktifkan. Nah, ini berarti silinder pemotong atau pisaunya akan turun dan melakukan pemotongan secara bersamaan. Timer 1 dengan K8 ya, 0,8 detik juga akan mulai berhitung. Nah, waktu ini adalah durasi minimum untuk memastikan pemotongan selesai. Lalu ada M2. M2 di sini juga akan tetap on
selama T1 belum selesai. Nah, ini memastikan bahwa loop tetap aktif selama durasi. Lalu di langkah selanjutnya ada untuk persiapan penggeseran, di mana di sini setelah T1 selesai, maka M3-nya akan di set on. Nah, setelah T1 aktif, maka M3 akan di set on, menandakan bahwa proses pemotongan sudah selesai dan sistem siap untuk menggeser hasil potongan. Lalu di sini ada langkah selanjutnya, di mana yaitu eksekusi penggeseran, di mana dari M3 dengan output Y001, M3 dengan output Y001 akan diaktifkan. Nah, ini berarti silinder penggeseran akan mendorong hasil potongan keluar. Nah, timer 4 di sini timer 4-nya maka akan menghitung durasi penggeserannya. Lalu di sini ada juga selanjutnya untuk penahan penggeseran, M3 di sini akan on selama T4 belum selesai, memastikan Y01 itu akan aktif atau silinder satunya akan tetap aktif. Lalu ada langkah selanjutnya yaitu aktivasi balik silinder, dimana setelah T4 tadi aktif, setelah T4 selesai, maka M4 akan di set on, dimana di sini M4 itu akan mengaktifkan Y2. Nah, ini kemungkinan besar adalah perintah untuk mengembalikan silinder pemotong ke posisi awalnya. Lalu langkah untuk aktivasi timer T5. Nah, di sini ketika M4 on, maka timer T5 atau ya T5 sama dengan K10 atau dengan 1 detik akan mulai berhitung. Ini adalah waktu yang diperlukan untuk silinder pemotong kembali ke posisi awal. Lalu ada aktivasi silinder balik, di mana di sini penggeser setelah T5 itu ya setelah T5 itu setelah T5 selesai, M5. Nah, di M5 di sini akan M5 atau yang diwakili oleh Y002 di sini akan on dan mengaktifkan Y03. Nah, Y003 ini akan Y003 sendiri akan mengontrol pengembalian silinder ke posisi awal. Lalu langkah yang selanjutnya berikut adalah aktivasi timer T3 lagi, di mana Y002 akan mengaktifkan timer T3. Ini adalah waktu yang diperlukan untuk silinder penggeser kembali lagi. Lalu ada langkah di mana di sini ada untuk penyelesaian siklus, di mana setelah T3 selesai, sistem akan menyiapkan diri untuk siklus berikutnya. Lalu untuk langkah yang ke-39 ini, di sini akan terjadi reset program, di mana ketika T3 selesai, timer T0 akan direset. Nah,
Ini penting agar timer T0 bisa mulai lagi dari nol pada siklus berikutnya dan terjadi looping. Oke, nah untuk langkah terakhir di mana di sini langkah ke-46 di sini merupakan perintah akhir untuk menutup semua program utama. Saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu automatic sugarcane cutter machine atau pemotong tebu otomatis. Untuk di sini saya akan menjelaskan yaitu desain sistemnya, dimana di sini untuk desain sistemnya sendiri saya itu menggunakan Fusion untuk mendesain 3D-nya. Lalu sebelum masuk ke sana saya akan menjelaskan dulu apa sih itu automatic sugarcane cutter machine. Untuk automatic sugarcane cutter machine atau alat pemotong tebu ini merupakan mesin yang berfungsi untuk memotong batang tebu secara cepat, aman, dan juga seragam. Alat ini dirancang untuk membantu proses produksi minuman tebu atau pengolahan tebu skala kecil hingga menengah dengan efisien yang sama tinggi. Nah, di sini dapat terlihat untuk gambar desainnya menggunakan 2 silinder dan sebenarnya ada sensor proximity di bagian dalam jalur lewatnya tebu ini. Latar belakangnya sendiri yaitu proses pemotongan tebu secara manual masih banyak digunakan dan memiliki beberapa kendala, seperti membutuhkan tenaga besar, waktu yang lama, serta resiko kecelakaan kerjanya. Selain itu, hasil potongan seringkali tidak seragam, sehingga mempengaruhi efisiensi produksi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah alat pemotong tebu otomatis yang mampu meningkatkan produktivitas, keselamatan, dan kualitas hasil pemotongan tebu sendiri. Untuk struktur utamanya di sini saya menggunakan rangka utamanya yaitu struktur kayu dengan berwarna coklat yang menjadi dasar untuk seluruh sistemnya. Lalu di sini juga terdapat satu unit pemotong, silinder pemotong di sini yang vertikal, dipasang secara vertikal. Lalu juga ada satu unit untuk penggeser silinder pneumatik yang dipasang secara horizontal yang terletak di dalam rangkanya. Lalu ada area kerjanya di bagian sini dari bagian belakang sampai bagian depan, dimana ini merupakan ruang kosong di antara kedua silinder untuk tempat tebu tersebut dimasukkan. Untuk rangka utamanya sendiri di sini untuk rangkanya dirancang dari kayu atau material yang serupa. Warna coklat tua ini bisa saja memberikan desain yang lumayan kokoh. Dalam aplikasinya mungkin bisa dikembangkan menggunakan media baja atau aluminium agar untuk kekuatan dan ketahanannya lebih tahan lama, dan juga tidak lembab jika memang harus dibawa ke lokasi seperti pertanian. Untuk fungsinya untuk struktur dan fungsi, rangka ini memiliki bentuk seperti L, di mana di bagian kiri silinder pemotong dipasang, di mana platform ini harus sangat kuat agar bisa menahan beban dan getaran saat pemotong tersebut turun. Lalu untuk di bagian bawah adalah laci atau slot tempat silinder kedua dipasang, di mana silinder ini bekerja sebagai penggeser hasil dari potongan tebu yang telah dimasukkan.
Oke, nah untuk di bagian tengahnya sini ada sensor proximity yang mendeteksi tebu yang datang, lalu barulah dieksekusi oleh silinder pertama dan silinder kedua. Lalu selanjutnya di sini juga untuk desain ini mempertimbangkan yang namanya aksesibilitas. Misalnya pada bagian atas terbuka hingga mudah untuk memasang atau mengganti pisaunya. Oke, nah mungkin di sini ada tujuan dari saya membuat sistem seperti ini, dimana di sini meningkatkan efisiensi proses pemotongan tebu, mengurangi penggunaan tenaga kerja manual, menghasilkan potongan tebu yang rapi dan seragam, dan juga meningkatkan keselamatan kerja operator. Lalu di sini juga ada yang namanya alur kerja sistem, di mana batang tebu dimasukkan ke dalam saluran input seperti yang saya bilang tadi. Dari pada bagian sini, bagian belakang yang kosong akan dimasukkan tebu, lalu di sini akan dideteksi oleh proximity sistem penggerak menarik tebu dalam pemotongan, lalu pisau pemotong beroperasi secara otomatis dikarenakan proximity tadi mendeteksi adanya tebu yang lewat. Lalu tebu dipotong sesuai ukuran yang ditentukan dan hasil potongan keluar melalui saluran output. Nah, untuk kesimpulannya mungkin dapat disimpulkan bahwa compatible dengan PLC. Nah, di sini untuk logika ladder diagramnya yang saya jelaskan di video sebelumnya harus sempurna dengan gerakan yang telah dilogikakan. Lalu untuk sensor proximity sendiri, nah di sini harus ada agar bisa mendeteksi pergerakan tebunya. Lalu untuk panel kontrolnya sendiri di sini belum ada untuk tombol start atau stopnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.